Shalom, salam damai saudara-saudari. Kita sekalian bertemu lagi dalam renungan santapan firman Tuhan. Pada hari ini, 26 Februari 2023, bersamaan hari Minggu Prapaskah yang pertama. Firman Tuhan yang kita renungkan bersama daripada Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai 11. Mari bersama mendengar dan merenungkan. Sekali peristiwa, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun supaya dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya supaya mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Lalu iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani dia. Sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, setiap tahun pada minggu pertama Prapaskah, kita akan mendengar tentang peristiwa godaan iblis terhadap Yesus. Ingin saya berkongsi dengan saudara dan saudari 3 hal dalam 3 peristiwa setiap godaan terhadap Yesus oleh iblis. Hal yang pertama adalah tentang godaan terhadap kelaparan. Tentu saja sebagai manusia biasa, kita perlu makanan untuk kehidupan jasmani kita. Tetapi daripada sisi lain, kehidupan kita bukan dari jasad saja, tetapi melalui jiwa batin yang datang dari Allah sendiri. Sebab itu, dalam godaan pertama Yesus berkata, ada tertulis,
manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu berarti kehidupan bagi jiwa batin kita memerlukan makanan rohani, yaitu firman Allah. Oleh yang demikian, janganlah kita seperti iblis itu yang mempergunakan Allah untuk kepentingan diri sendiri. Hal yang kedua, berkaitan dengan iman, kepercayaan. Maka melalui iman kita akan Allah, kita mengakui sepenuh hati bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Pengakuan ini dibenarkan oleh Allah karena Ia adalah awal dari hubungan intim kita dengan Allah. Bila kita selalu bersumberkan Allah dengan pengharapan yang penuh, maka kita dapat mengatasi segala godaan yang melanda di dalam kehidupan kita. Manakala hal yang ketiga adalah sabda Yesus. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Di sini bermaksud bahwa kita manusia harus dapat menaklukkan kejahatan dengan satu cara saja, yaitu menyembah Allah. Saudara-saudari, jika kita takut akan Allah dan menyembahnya, maka dalam segala hal, tahap demi tahap, Ia akan menjadi gambar Allah sendiri. Dan demikian, penyertaan Allah dalam ziarah hidup kita sehari-hari dan membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Allah, kita dapat menjauhkan diri dari godaan dan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Dari gambaran pengalaman Yesus mengatakan bahwa jika kita dipimpin oleh Roh Allah, maka setiap godaan duniawi bukan sesuatu yang sangat sukar untuk diatasi. Karena itu, semua godaan-godaan iblis telah berhasil dikalahkan Yesus. Namun, jangan kita lupa dan leka bahwa iblis sentiasa mencari dan menunggu masa untuk menjerumuskan kita ke dalam dosa. Oleh itu, ingatlah akan pesan Yesus untuk kita, supaya selalu waspada dan tahan akan godaan dengan tekun dalam doa dan puasa, serta membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Allah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.